Gadis ini bernama Kitty, selalu mengikuti audisi pencarian bakat. Berbagai macam audisi telah ia ikuti namun selalu gagal. Film ini sangat lucu, sebaiknya kalian nonton secara full filmnya agar kalian tahu betapa lucunya film ini. Dia bekerja di sebuah toko, dia mengenakan kostum kadal, bersama 3 pekerja wanita lainnya, yang selalu mengata Kitty jelek. Suatu ketika Kitty mampir ke penjual rambut palsu, untuk memperbaiki rambut palsunya. Ketika melihat wig yang terpajang depan toko, itu menarik perhatian Kitty, tiba-tiba patungnya berkedip, tapi, dia mengira kalau dia hanya sedang berhalusinasi. Karena rambut palsunya tidak dapat diperbaiki, akhirnya dia ingin membeli rambut palsu yang dilihatnya tadi. Namun harganya mahal. Kitty pun menawarnya, dari harga 2.000 ke 800, namun si penjual tidak setuju. Setelah Kitty tahu kalau si penjual berasal dari dekat kampung halamannya, dari foto yang terpampang, dengan memanfaatkan kata teman sekampung Kitty akhirnya membeli dengan harga 850 saja. Di jalan dia ketemu salah satu teman kerjanya yang sedang menunggu pacarnya. Seperti biasa temannya itu mengejek Kitty jelek. Namun, saat pacar temannya sudah datang, pacar temannya itu malah berkata kalau Kitty sangat cantik, dan ingin mengantar Kitty pulang. Temannya hanya keheranan dengan pacarnya, sedangkan Kitty senang karena dipuji. Di perjalanan pulang terlihat Kitty berjalan, dan tiba-tiba memiliki 2 bayangan di dinding. Saat sampai di tempat makan, penjualnya ngasih 2 piring karena melihat Kitty datang bersama temannya. Tak hanya itu, saat ingin naik ojek pun Kitty diberi harga 30 baht untuk 2 orang. Kitty melihat ke kaca spion dan melihat kaki hantu yang sedang duduk di atas motor. Kitty pun tidak jadi naik ojek dan memilih jalan kaki. Kitty diikuti hantu itu sampai ke kosnya. Agar hantu itu tidak mengikuti sampai kamarnya, dia lewat kamar temannya agar dapat mengelabuhi hantu itu. Dan memasang jimat di jendelanya. Saat Kitty duduk di sofa, tiba-tiba TV menyala sendiri. Ternyata remote-nya terpencet karena diduduki. Saat mendengar teman sebelah kamarnya teriak, Kitty yakin hantu itu ada di sana dan berharap hantunya tetap di sana. Namun, yang namanya hantu tidak dapat dikelabuhi, hantu itu sudah ada di tempat Kitty. Kemudian Kitty tertidur di sofa dan hantu itu muncul dengan rambut panjangnya. Lalu, Kitty terbangun oleh telepon yang berdering. Setelah menelpon, kursi yang diduduki Kitty jatuh dan berdiri kembali dengan sendirinya. Kitty pun lari dan menemui orang yang sedikit mengetahui tentang hantu, yang bernama Hem. Anaknya menyarankan untuk melakukan permainan Ouija untuk mengetahui apa tujuan si hantu. Mereka pun menanyakan mengenai hantu itu. Kitty menjawab semua pertanyaan dan Hem pun bilang, "Kenapa kamu menebak apa yang kamu tahu?" Kitty bilang kalau dia tidak menebak, tapi hantunya ada di sampingnya, yang bernama Bi. Kemudian Bi menyuruh Kitty untuk mengatakan ke Hem dan anaknya, untuk memegang rambut Kitty agar dapat melihatnya. Akhirnya mereka berdua dapat melihat hantu Bi itu, dan mereka berdua pun kabur. Kitty kini sudah tahu alasan hantu itu mengikutinya, karena rambut palsu yang dipakainya. Maka Kitty berusaha memotong rambutnya,
Namun dihalangi oleh hantu itu, Kitty naik ke rak dan hampir terjatuh dan terdapat benda tajam di bawahnya. Hantu itu menolongnya dengan memegang rambutnya, dan membuat kesepakatan sekaligus mengancam. Maka dari itu Kitty akan melakukan apa yang diminta hantu itu agar tidak terjatuh. Singkat cerita, Bi meminta bantuan Kitty untuk datang ke rumah pacarnya yang bernama Kon. กดกี่ครั้งอะ กี่ครั้งก็ได้กดไปเถอะ สเปคเหรอ คนสวนมั้ง คุณกรณ์อยู่ไหมคะ Namun tukang kebun bilang kalau Kon tidak ada di rumah. Setelah tukang kebun itu pergi, Kitty pun masuk dengan memanjat pagar, dan Bi menyuruh Kitty mengambil kunci pagar dan membukakan pintu untuknya. ในกระถาง Setelah pintu terbuka Kitty baru sadar kenapa harus membuka pintu. Kan bisa terbang melewati pagar, Bi hanya mengatakan kalau dia lupa. ใครลอยก็เหมือนกันมั้ง Saat di dalam rumah, Bi teringat masa lalunya, saat bertengkar dengan pacarnya. โฆษณาตัวใหม่อะไปตัดผมแล้วก็เดี๋ยวไปฟิตติ้งกันเลย ตัดผมด้วยเหรอ ไปขอกรด้วยกรกดใช่ปะ ชดอะไร กรจะกดเพราะว่าบีโมโหอะไม่ต้องกด เพราะถ้ากรอยากกดกรกดตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ต้องรอให้บีมอนแล้วโอเคปะ บีจะเอาแต่ใจตัวเองจ้ะ มันจะเป็น Bi menceritakan itu ke Kitty namun Kitty malah tertidur. เฮ้ย Setelah itu mereka pulang dengan membawa sekoper baju Bi ke rumah Kitty. Kemudian Kitty membantu Bi untuk mengganti pakaiannya dengan membakar baju milik Bi. Dan akhirnya Bi dapat berganti pakaian. ทำไรอะแข่งกันตีตีบอล ฉันไปหากรนะ Kitty mengikuti audisi lagi. รู้บลูทูธค่ะ Bi ingin membantunya namun Kitty ingin melakukannya dengan kemampuannya sendiri walaupun sebelumnya selalu gagal. Di sana Kitty bertemu dengan 3 teman kerjanya yang ikutan audisi juga. เจอกันอีกแล้วนะครับ Di saat Kitty tampil, di pertengahan penampilannya, Kitty terjatuh, dan Bi merasukinya. Kitty pun melakukan pertunjukan dengan baik dan juri pun meloloskannya masuk ke tahap berikutnya. Ketiga teman Kitty tadi pun iri dan ingin menggertak Kitty namun mereka langsung ketakutan ketika melihat rambut Kitty terangkat. Dan mereka lalu mengatakan alasan mereka ikut audisi karena ingin oplas. ใครอยากได้บัตรสมความงามอะนะ Dan Kitty pun menjadikan mereka bertiga asistennya. อีกสักหนึ่งสอง Setelah itu Kitty datang lagi ke rumah Kon, pacar Bi dan berusaha memberitahunya untuk menyentuh rambutnya agar dapat melihat arwah Bi. วิญญาณ Namun Kon tidak percaya. Kemudian Kitty latihan untuk pertunjukannya selanjutnya dengan bantuan teman-temannya. ทำไมแกไม่สิงฉันเหมือนการแสดงคราวที่แล้วอ่ะ ไม่ได้สิ ช่วยดูหน่อยว่าซ้อมโอเคไหมช่วยคิดหน่อย ช่วยดูก่อน ช่วยคิดหน่อย Selanjutnya Kitty membantu Bi lagi untuk bertemu Kon agar Bi membantunya latihan. อาบอบตัวฮึบ เขียนบนกระจกในห้องน้ำว่ารักบี Segala cara mereka lakukan agar Kon percaya bahwa arwah Bi ingin berbicara dengannya. Namun Kon tetap tidak percaya hantu, dan menyuruh Kitty agar tidak mengikutinya. ยุ่งกับผมได้หรอ รถสตาร์ทไม่ติดละ Saat malam hari Kitty bertemu lagi dengan Kon yang sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. ช่วยชาร์จแบตนะคะ แล้วมันจะใช้ได้เหรอครับ ใช้ได้ค่ะ ข้าวหลังก็อย่าเอาอะไรไปชดน้ำมวยนะครับ ขอโทษค่ะ โอเค Kemudian Kitty mengambil kesempatan dengan pura-pura kesurupan agar dapat memeluk laki-laki tampan. Bi pun menjewer Kitty. Kon teringat Bi yang suka menjewer telinga. แฟนคุณนั่นแหละ ใช่ใช่ใช่เวลาบีคือ เชื่อฉันแล้วใช่ไหมวิญญาณแฟนคุณอ่ะ อยู่ที่นี่ ถ้าคุณยืนยัน Namun ว่า Kon gak mau percaya karena sebenarnya Bi belum meninggal dan dirawat di rumah sakit. ก็แฟนผมยังไม่ตาย แล้วจะไปเป็นผีไปอยู่คุณ Setelah sampai di rumah sakit, แสดงว่าผมพูดอะไรเขาได้ยินหมดเลยใช่ไหม ได้ยิน แสดงว่าตอนเนี้ยเขากำลังมองนี้ Kitty berhasil meyakinkan Kon untuk menyentuh rambutnya. ฉันจะเลิกยุ่งกับคุณ
Namun Kon tidak dapat melihat Bi. Ternyata Bi kabur karena sedih mendengar perkataan Kon sebelumnya yang mengatakan bahwa Bi hanya menyusahkannya. เอาไงดีแก Bi nggak mau dirinya koma, นอนเป็นผักนะ ไหมอะ dan Hem menyuruhnya menemui seseorang yang dapat membantunya, yang bernama Yan. Yan pada awalnya tidak ingin membantu Kitty karena tidak dibayar. พี่ไม่ช่วยหนูเหรอ อันนั้นเรื่องของ Akhirnya Yan membantu Kitty setelah Kitty mengeluarkan jimat dari Hem yang berfungsi sebagai susuk dengan menjadikan jimat tersebut sebagai bayarannya. Mereka pun ke rumah sakit agar dapat membuat arwah Bi kembali ke tubuhnya, dengan menyamar jadi suster dan pasien. สวัสดีครับผมใช่ครับ Saat menuju kamar Bi, Kitty bertemu suster cowok dan nenek-nenek. ครับผม อะไรแกค่ะต้องดูแลนะคะ ครับ แกต้องดูแลตัวเองนะคะ Si nenek meminta tolong ke Kitty untuk membantunya mengambil sempel urin. อีกหน่อยค่ะอีกหน่อยเอาจองชีอีกหน่อยค่ะ ฉี่พร้อมกันนั่นแหละ Sedangkan Yan dibawa oleh suster cowok ke lantai 6 tempat ruang operasi. ไหนเนี่ย Setelah selesai, Kitty menunggu Yan di depan lift, เสริมอก dan ternyata Yan selama 6 menit di ruang operasi. Sudah dioperasi pembesaran payudara. Yan lalu bertanya apakah ada promosi di RS ini. Si suster cowok pun bilang kalau ada promosi operasi ganti kelamin hanya 7 menit. ภายใน7 นาทีครับ ไป Dan Yan pun malah tertarik ingin operasi lagi. ฉันเก็บเบอร์ที่สุดเลย Dan Kitty pun kesal karena Hem dan Yan tidak dapat membantu, dan melanjutkan latihan untuk pertunjukannya nanti. พอเลยเนี่ย มาถึงเรื่อง Bi menyerah untuk kembali ke tubuhnya karena Mersakon tidak percaya kalau Bi ada di dekatnya waktu itu. ให้ฉันอยู่ฉันคง Bi ingin jadi saudara yang baik saja untuk Kitty dan Bi pun berjanji akan membantu Kitty memenangkan kontes bakat itu, dan meminta bantuan Kitty lagi agar dapat melihat tubuhnya lagi untuk terakhir kalinya. Sesampainya di rumah sakit, Kon malah marah ke Kitty karena terus mengganggunya. Kitty pun marah dan mengatakan bahwa semua itu gara-gara Kon karena menyuruh Bi memotong rambutnya dan tidak mendengarkan penjelasan Bi yang membuat mereka bertengkar dan kecelakaan. ทั้งนั้นที่เขาไม่อยากตัดคุณก็ไม่ฟังเขา Kon tetap tidak mau percaya dengan adanya arwah Bi karena dia merasa kalau mempercayai arwahnya Bi ada di situ, sama saja kalau dia menganggap Bi sudah meninggal. Kon pun berbicara, jika benar Bi ada di dekatnya, besok adalah operasi terakhirnya, kalau berhasil maka ia akan sehat kembali. บีก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าบีจะต้องพิการ Apapun keadaan Bi, Kon tidak akan meninggalkannya. ก่อนจะไม่มีวันทิ้งบีไปไหน ก็ต้องทำให้ได้ Saat latihan, Kitty dan Bi bertengkar dan akhirnya Kitty memotong rambutnya agar tidak melihat Bi lagi. เฮ้ยแกหมายความอย่างนั้นจริงเปล่าวะ ขอโทษทีว่ะตามขอให้เส้น Dan Kitty mengembalikan rambut Bi dan memberikannya ke Kon. Kontes Kitty pun akan dimulai dan operasi Bi juga berlangsung. โอ้สวยจังเลยลูกจัดไปอีกแล้ว Di tengah-tengah pertunjukan, Kitty terjatuh. Dan Bi datang untuk membantunya lagi. Akhirnya pertunjukan Kitty berjalan dengan lancar dan ibunya bangga dengan Kitty. Kitty bertemu Bi di toilet. Ternyata Bi tahu kalau Kitty masih bisa melihat dirinya. Karena Kitty masih menyisakan sedikit rambut Bi, dan hanya berpura-pura memotong rambutnya agar Bi kembali ke มัน tubuhnya. คุ้มหรือไงฮะกับการที่แกไม่ Kitty teringat dengan yang dilakukan Yan saat mengeluarkan ruh dari mulut, dan Kitty pun berpikir bahwa jika ruh bisa keluar dari mulut berarti bisa masuk melalui mulut juga, dan Kitty pun bergegas ke RS, namun Bi menolak. Bi mengatakan kalau dia mendengar dokter berbicara bahwa jika Esdar, kemungkinan 90% akan lumpuh, namun Kitty meyakinkan bahwa masih ada 10% kesempatan untuk normal kembali. Namun Bi tetap tidak mau. Namun Kitty memaksa untuk ke RS dan Bi pun terpaksa merasuki Kitty agar tidak ke RS. Namun Kitty dengan setengah kesadarannya masih bisa mengendalikan tubuhnya dan berusaha ke RS walaupun dihalangi Bi. อย่าไปช่วยมันบี้ยะบี้ยะบี้ยะ Setelah bersusah payah akhirnya Kitty sampai ke kamar Bi. ทำอะไรของคุณเนี่ย
Namun Kon yang melihat Kitty berusaha menghalangi juga karena Kon tidak ingin Kitty membuat Bi meninggal. คุณกรณ์คะ พอได้แล้ว บีตายแล้ว Akhirnya mereka berdua terjatuh dengan Kitty mencium Kon. Arwah Bi pun pindah ke mulut Kon dan Kitty menyuruh Kon untuk mencium Bi untuk kembalikan ruhnya Bi ke tubuhnya. Kon pun mencium Bi, setelah itu Bi pun sadar dan Kitty menyapanya tapi Bi tidak mengatakan apa-apa. พี่แกโอเคแล้วใช่ไหมจำฉันได้หรือเปล่า ฉันคิตตี้ไง ขอโทษนะครับ Kitty pun kembali ke kesehariannya dan menemui 3 temannya untuk memberi hadiah karena menjadi asistennya. พี่สวยอยู่แล้วก็จะสวยยิ่งขึ้นไง Dan setelah menjalani terapi, Bi pun normal kembali, dan sudah menikah dengan Kon. Dan akhirnya Bi menghubungi Kitty menanyakan kabar Kitty, Hem dan Yan. Kini Hem menjadi dukun ahli, นัดส่วนที่ยานอะ sedangkan Yan berada di sekitaran rumah sakit yang sudah berganti gender menjadi wanita, dan bukan lagi perias jenazah. ฉันไปเยี่ยมแกทำไมแกจำฉันไม่ได้วะ Dan akhirnya Bi dan Kitty pun bertemu dan menjadi sahabat baik. แล้วเรายังซีกันเหมือนเดิมปะ